Eureka Woman Ladies, kita ketemu lagi di hari kedua online retreat refleksi dan manifestasi sama life coach Nia Amalia. Thank you Mbak sudah di hari kedua ini akan berbagi, termasuk nanti kita bikin vision board ya. Vision Aku board. kayaknya excited banget. Nah tapi sebelum kita mulai, kita kan dengar dari berita nih ada pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak yang masih hilang kontak gitu. Jadi mungkin sebelum kita mulai acara webinar yang kedua ini, kita heningkan waktu sejenak ya. Kita berdoa untuk para penumpang Sriwijaya Air SJ 182 ya, semoga mendapatkan hal yang terbaik ya. Kita hening sejenak sesaat. Ya, sudah. Jadi di hari kedua ini mungkin nanti untuk yang kemarin ketinggalan hari pertama, kemarin hari pertama juga menarik banget sih gitu. Mbak Mia mau sum up, ini kayak Christina Melviana, hai yang udah join lagi. Kemarin karena keluar kota miss ya gitu. Jadi mungkin Mbak Mia silahkan mungkin mau sum up dulu kemarin gimana sebelum kita carry on ke next topic. Buat teman-teman yang kemarin nggak datang, aku review sedikit secara cepat aja. Jadi intinya di retreat ini kita akan ngelihat saat ini kita ada di mana dari tujuan kita. Kita ngelepasin apa yang udah terjadi supaya kita jalannya lebih ringan, karena kalau kita jalan bawa bagasi berat kan jalan kita juga jadi lambat. Terus kita akan bikin resolusi di 2021. Terus buat yang ingin bikin vision board dari resolusi itu silakan. Nah, kemarin kira-kira bagian pertama adalah melepaskan masa lalu, karena apa yang nggak kita buang itu akan bikin jalan kita jadi berat. Karena seringkali masa lalu kita itu tidak berada di masa lalu, tapi ada di antara kita dan masa depan kita, sehingga menghalangi kita mencapai impian kita. Terus kuncinya adalah melepaskan, karena apa yang tidak dilepaskan bisa mengendalikan, apa yang tidak dimaafkan bisa menghantui terus. Maafkannya nggak cuma orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Untuk apa yang kita lakukan, nggak kita lakukan, untuk membiarkan hal-hal yang buruk, tidak enak itu terjadi pada kita. Intinya kita melepaskan itu semua supaya kita nggak terulang. Kemarin aku share bagaimana sebenarnya menyimpan kemarahan, kesedihan itu lebih memberatkan kita yang ngalamin, bukan orang-orang yang kita pikir bikin kita sedih atau bikin kita marah. Karena mereka mungkin nggak tahu bahwa mereka bikin kita marah atau sedih, atau malah mungkin mereka pikir kita udah nggak kenapa-napa. Nah, ini beberapa pertanyaan yang kemarin aku share ke teman-teman yang bisa bikin teman-teman refleksi apa sih yang udah dicapai di 2000, belajarnya apa, terus bangganya apa yang mau terus dilakukan di 2021. Nanti ininya akan aku share, jadi teman-teman bisa kerjain di rumah. Terus kemarin kita tutup dengan ngelepasin semuanya. Kayak itu profesornya. Nah, sekarang kita masuk ke hari kedua. Teman-teman udah siapin pulpen dan kertas nggak? Ayo teman-teman dikeluarkan. Nanti kita akan coret-coret nih soalnya. Seru hari ini. Mau aku kasih waktu untuk ngambil pulpen dan pensil? Yuk. Ayo disiapkan dulu, kasih waktu dulu kali ya. Ketik satu ya kalau udah siap. Nanti tolong aku dikasih tahu. Udah pada siap nih, udah dong, siap. Udah dong. Oke ya, kemarin aku udah bilang udah ya. Pada ini ya. Oke, siap. Nah, ini kemarin kenalan aku siapa. Jadi intinya adalah aku pernah kerja di majalah, pernah juga jadi penulis skenario, pernah punya production house, bikin video klip, pernah nulis buku buku The Single Mom, pernah kerja di resort juga, pernah kerja di publishing, dan sekarang aku sudah 3 tahun di network marketing, perusahaannya namanya Yusana. Saat ini aku lagi sekolah coaching. Oh iya, kan untuk lulus sekolah coaching ini aku harus mengumpulkan 30 jam coaching pro bono. Jadi buat teman-teman yang setelah ini
butuh coaching untuk bisnis atau hidup, silakan hubungi aku di sini ada Instagramku. Nanti aku kasih 1 sesi coaching gratis pro bono ya. Aku praktek soalnya. Wow, tuh jadi buat yang merasa belum cukup nih di webinar ini, ingin masih belajar ini. lebih banyak dari Mbak Mia, bisa langsung Mbak Mia untuk coaching. Iya. Oke. Nah, Mbak di yang kedua, hari kedua ini gimana nih Mbak? Apa yang akan kita pelajari? Jadi hari ini kita akan kelihatan nggak ininya? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Jadi hari ini kita akan ngeliat, kemarin kita udah di belakang tuh udah kita review. Nah sekarang kita ngeliat nih, sekarang kita ada di mana sih dari tujuannya kita gitu. Kayak kalau kita pesen transportasi online, kita lagi mau ngeliat pick up point-nya di mana. Supaya kita tahu jalannya tuh tinggal sejauh apa atau lewat rutenya mana. Jadi bagian 2 ini adalah melihat di mana kita berada. Jadi refleksi itu bagus karena kayak kalau kita naik mobil kan pasti ada kaca spion ya. Jadi itu kita bisa lebih clear lagi gitu. Oh, oke, udah sampai sini. Nantinya mau kemana kayak gitu. Ini GPS-nya lah ya Mbak. GPS-nya. Nah, tadi kan teman-teman udah punya kertas sama pulpen. Aku mau teman-teman bikin lingkaran seperti ini, terus dibagi 8 seperti ini. Pertama dibagi 4 dulu, terus dibagi 4 lagi. Oke. Lalu di sini ditulis area-area hidup yang teman-teman mau lihat nih. Nggak harus seperti ini, tapi bisa juga contoh ini. Jadi aku ingat waktu itu aku tulis keuangan, tulis kesehatan, tulis personal growth, tulis relationship-ku sama pacarku, relationship-ku sama anak-anak, me time, kayak gitu, social life, apa aja yang teman-teman mau lihat saat ini tuh ada di mana sih, yang area hidup yang teman-teman mau lihat dan mau improve di tahun ini. Oke. Gitu. Tapi nggak harus ini ya, jadi apa yang mau kita lihat aja ya, jadi nggak harus. Nggak harus 8, nggak harus ini juga. Oke. Misalkan lagi tahun depan mau punya rumah, tulis rumah. Kita nanti lihat tabungannya atau possibility-nya gimana. Atau ada yang lagi, waktu itu aku pernah coaching dia goal-nya ini mau ikut CPNS kayak gitu. Atau misalkan dia mau punya bisnis atau mau punya bisnis catering, anything. Jadi semakin spesifik semakin baik. Makin bagus. Jadi apa aja yang mau dilihat kayak gitu. Nah kalau udah dilihat di tahun 2020 kemarin, kalau misalkan gini, kalau punya rumah itu adalah 10, 0 itu belum punya apa-apa, kamu ada di mana? Misalkan kalau aku sekarang ada di 5 masih, karena tabunganku untuk DP baru 50%. Kayak gitu. Jadi kayak kalau mau beli rumah kan aku harus punya DP-nya kan. Nah, sekarang tabunganku untuk DP rumah itu baru 50% ya. Jadi aku kasih skor 5. Kayak gitu. Terus misalkan di kesehatan aku udah oke. Di me time. Self care aku tuh tahun 2020 juga kecil 5 karena aku pikirnya tuh mainstream. Self care aku tuh kayak aku pijit ke spa, aku mani pedi, aku nonton ke bioskop, itu self care-nya aku, dan semua itu kan lagi nggak tersedia kan selama 2020. Jadi aku waktu itu sempat stres lah, nggak ada hiburan. Aku kasih nilai 5 nih. Nah kemarin di coaching sama coachku, ternyata untuk self care kan nggak mesti yang itu aja. Akhirnya sekarang aku kayak ada sebulan sekali sama teman-teman yang suka karaoke, kita karaoke lewat Zoom kayak gitu. Jadi ketika kita tahu kita ada di mana dari yang kita inginkan, kita jadi bisa mencari solusi-solusi lain kayak gitu. Nah jadi teman-teman dikasih hal-hal yang mau dilihat. Udah belum? Kalau udah ketik di chat, udah. Nanti aku buka slide selanjutnya. Jadi 0 itu yang paling rendah, 10 yang paling tinggi gitu 10 ya? 10 paling tinggi udah tercapai kayak gitu. Misalkan kayak di tahun lalu aku nulis income-ku 7, aku mau improve ke 9 kayak gitu kan.
kayak gitu. Terus jadi nanti kita tahu nih, oh untuk improve dari 7 ke 9 tuh mesti ngapain sih. Kesehatanku tahun kemarin tuh jelek, jadi aku kesehatan termasuk salah satu yang mau aku improve. Waktu itu aku goalnya adalah, saat itu aku olahraga cuman sekali seminggu. Goalku adalah aku olahraga 3-4 kali seminggu. Tahun ini udah achieve, berarti kemarin di sini aku udah tulis 10 kayak gitu. Nanti kalau mau diimprove lagi bisa. Oke, aku udah boleh ke ini selanjutnya belum? Iya, mungkin ke selanjutnya Udah kali ya. ya, teman-teman. Nah, tadi teman-teman kan ngasih skor tuh di kue-kue itu. Dibikin seperti ini nih, misalkan di sini friends-nya cuma 5, berarti segini. Oh. Health-nya udah 9, berarti segini gitu. Karirnya udah 8, Oke. berarti segini. Love-nya 9, berarti segini. Nah, Biar coba teman-teman gambar deh. Nanti aku kasih tahu apa arti gambar ini. biar kelihatan balance apa enggak ya? Aduh, kayaknya banyak geriginya. Waktu itu tuh aku ternyata yang kurang itu, jadi financialku oke, karirku oke, ternyata yang bolong itu di self care, health gitu. Makanya aku cuman berasa capek, tapi stres, tapi grumpy gitu, karena hal-hal yang ngisi diriku tuh nggak aku lupakan gitu. Padahal kan kita kan mesinnya hidup kita. Iya. Kitanya juga mesti dirawat gitu. Iya. Makanya sekarang aku self care buat aku penting. Kayak gitu. Sesimpel kayak aku inget banget lunch pertamaku di tahun 2021, aku ajak sahabat baikku untuk makan siang, terus kita bilang, Kak, kita dandan ya gitu. Kan kadang-kadang sebagai perempuan kita pengen cantik, tapi terus kemana gitu. Tapi kan apa salahnya dandan ketemu teman perempuan kita dandan cantik gitu. Terus kita sepakat bahwa Kak, kita berapa bulan sekali lunch cantik yuk, ayo, aku bilang gitu. Itu termasuk self care. Oke, sebenarnya jadi yang harus diberi makanan tuh nggak hanya fisik ya, tapi soul kita, jiwa kita juga. Ya benar sih. Nah, sekarang aku mau share ya, kenapa penting lihat ini, karena kalau ini adalah roda hidup kita, kalau bentuknya nggak teratur gini, kira-kira mobil kita jalannya gimana? Cepet gembos kayak bannya. Kan gerundukan ya, nggak nyaman gitu. Makanya ada orang-orang yang kerja terus tapi lupa ngisi spiritual, akhirnya hidupnya ngerasa kosong. Makanya mungkin yang berita yang paling mengejutkan aku tahun lalu itu adalah salah satunya sebenarnya kematiannya Tony Xie. Tony Xie itu foundernya Zappos, salah satu orang terkaya di dunia. Bahkan dia baru jual perusahaannya ke Amazon, $12 million. Dia pernah nulis buku tentang happiness. Tapi dia mati dalam keadaan depresi dan tidak happy. Wow. Karena dia kerja gitu. Kosong. Atau misalkan ada orang yang spiritualnya tinggi banget, tapi bokeh. Pusing juga kan gitu. Terlalu berpikir afterlife. Iya, jadi kita emang harus seimbang gitu. Atau misalkan kita kerja terus kita nggak jaga kesehatan, akhirnya sakit, kayak gitu. Iya, benar. Atau gitu. Jadi memang semuanya kalau bisa seimbang. Ada kerjaan, ada self care, ada duniawi, ada spiritual, kayak gitu. Jadi, nah kita akan teman-teman lihat di sini. Mana area-area yang mau diimprove, misalkan ada yang udah 9, oh berarti tahun ini tinggal di maintain, good. Nah kita fokus nih sama yang kalau di sini di contoh ini ada di friends, ada di money, ada di kayak gitu. Jadi dan pikirkan cara-cara yang nggak mainstream. Kalau misalkan akan nggak bisa ketemu temen karena mallnya tutup, ternyata bisa ketemu di Zoom pun bisa menyenangkan. Atau kayak besok aku ada ulang tahun temanku, kita mau lunch sekalian ulang tahun, tapi dia parno, Mi kan PSBB. Aku putar otak, akhirnya aku tahu temanku yang jago masak, aku inget rumahnya punya kebun kecil, aku telepon dia, aku bilang, Don, kalau lu masak buat gue, cuman buat berempat, mau nggak? Kenapa Mi? Gue mau ngumpul sama temen-temen gue, tapi kita semua parno, nggak pengen ke mall. Kita pengen nongkrong di depan rumah lo aja dan lo masak. Oke, boleh. Kan artinya
aku aman, aku juga ngasih kerjaan dan rezeki ke temenku gitu. Jadi pikirkan cara-cara yang out of the box. Sekarang tuh kadang-kadang pandemi juga bikin kita jadi kreatif gitu. Benar, Nah, benar. akhirnya aku malah kepikiran bisnis. Don, gimana kalau gue modalin lu untuk bikin apa kayak party di rumah lo gitu, khusus untuk kayak di bawah 5 orang. Malah ada peluang-peluang gitu kan. Nah, ini bagian ketiga adalah kamu mau kemana. Jadi tadi kan pick up point-nya udah ketahuan tuh. Ya, health gue cuma 5. Atau finansialnya cuma 5. Oke, terus drop off-nya mau di mana? Destinasinya di mana? Nah, ini ada satu quote dari Peter Krohn yang aku suka banget. Dia bilang, if you don't create a beautiful future, your brain will do one for you and it's not good. Biasanya it's not good. Kayak aku share kemarin ya. Ketika karena aku pernah cerai 2 kali, ditinggalin sama pacarku, brainku tuh udah bilang, jangan masukin orang lain dalam mimpi lo. Gitu. Oke. Jadi ngeblok dengan sendirinya ya? Iya. Atau aku punya beberapa teman single mom yang saat ini masih berpikir bahwa gue nggak mau kawin lagi, nggak bakalan gue kawin lagi, gue lebih suka sendiri. Ngapain kawin, cuman pusing, repot, susah gitu. Padahal kalau ada perceraian, ada juga kok pernikahan yang sampai 50 tahun gitu. Betul. Jadi hati-hati, mau kamu yang menciptakan masa depan kamu atau autopilot nih si kepalanya ini. Nah, Kan ini Mbak, kan ada yang komen nih, aku nggak mau apa? nikah lagi. Pas banget, Merisa Lisia Samudra. Tuh, dia bilang aku nggak mau nikah lagi. Nah, coba Mbak Mia. Nah, ini mungkin satu saat kita bikin sesi sendiri soal pay attention to what you say. Karena apa yang kamu katakan itu adalah doa yang akan didengar dan dikasih. Kayak gitu. Perlu kayak gini, kayak kalau ada statement aku nggak mau nikah lagi, aku kan tanya, kenapa kamu nggak mau nikah lagi? Karena gini. Oke, jadi yang kamu nggak mau nikahnya atau gininya? Ya. Ya kan? Betul. Kayak misalkan gini, aku nggak mau kue itu. Kenapa? Kemanisan. Oke, yang kamu nggak mau kuenya atau kue yang kemanisan? Ya benar. Ya. Kalau ada kue yang nggak terlalu manis, kamu mau nggak? Iya. Kan kita harus ngasih distingsi. Betul. Ini agak advance ya. Jadi aku ikut kursus mastery. Salah satu yang aku suka adalah the power in life lies in your ability to make distinction. Distinction itu pembedaan. Jadi ngebedain antara apa sih yang saya nggak mau pernikahannya atau pasangan yang abusive. Iya, oke. Iya. Jadi harus digali ya, Mbak? Harus dibedakan, harus digali lagi. Dan itu salah satu tugas coach. Jadi yang nanti butuh coach silakan ke aku. Jadi itu tadi ya, sebenarnya apa yang kita ucapkan itu doa ya. Itu doa, iya. Berarti kita boleh dong ngucapin saya ingin suami yang ngasih berlian. Yes. Perhatian sama saya. Yes. Oke. Yes. Jadi ketika aku mulai belajar law of attraction, aku turning point-ku tuh di tahun 2017. Tahun 2017 itu aku ke Iceland. Aku ikut meditasi White Tantra. Seharian tuh dari jam 9 sampai jam 5 sore. Di situ tuh aku jadi align banget. Aku jadi ngeliat bahwa selama ini yang aku ucapkan adalah apa yang aku nggak mau. Jadi aku selalu bilang, nggak mau cowok yang abusive, nggak mau cowok yang cuman mau aku doang tapi nggak mau anak-anakku, nggak mau cowok yang nggak serius. Dan yang datang ke aku tuh yang kayak gitu. Sekarang aku tahu bahwa mereka itu dikirim ke aku supaya aku jadi tahu aku maunya apa. Kan? Jadi tapi aku baru sekarang bisa ngelihatnya. Karena setelah itu akhirnya aku tahu aku mau orang yang baik, caring, loving, nerima gue dan keluarga gue gini, yang permintaanku banyak, yang nggak posesif, nggak abusive, yang membiarkan aku jadi siapapun yang aku mau, membolehkan aku melakukan apa yang aku mau. Sekarang aku dapat pasangan yang
Dia selalu bilang I love you, I adore you, and I admire your ini katanya. I admire kamu yang selalu pengen belajar gini. Kan ada cowok yang kalau ceweknya sekolah lagi atau apa Ya malah bete. parah ya, insecure. Iya, Dia ada malah gitu. go for it, dia bilang gitu. Dan karena itu aku ngucap. Jadi hati-hati ketika bilang aku nggak mau nikah lagi, akan dikasih nggak nikah lagi. Tapi tawaranku adalah coba tanyakan ke diri kamu yang apa yang bikin kamu nggak mau nikah lagi. Pertanyaan kedua adalah kalau begitu kamu tidak mau pernikahannya atau pernikahan yang ABCD. Gitu. Jadi harus dibedakan ya. Oke, menarik. See, it's your brain creating your future, not you. Dan harus diingat, kita memiliki otak kita, bukan otak yang memiliki kita. Salah satu yang aku pelajarin di mastery juga itu. We have our mind. Our mind doesn't have us. Tapi disadari berapa kali dalam hidup kita dikendalikan oleh pikiran kita. You attract what you are, bener ya? Jadi ini tingkat tinggi banget, maaf ya. Apa menarik sih Mbak gitu. Jadi tetap harus positif ya, ucapkan kata-kata yang positif selalu. Nah ini juga lucu nih, always begin with the end in mind. Jadi Stephen Covey ini terkenal banget ya, dia penulis buku Seven Habits of Highly Effective People. Kenapa harus ujungnya yang di kita lihat, karena kan kita mau tahu kan drop off-nya di mana. Karena kalau enggak nanti kita jalan muter-muter terus. Nah, ini aku akan kasih contoh dari coachingnya Peter Kron juga. Jadi kenapa kita harus membayangkan ending yang happy ending ya. Kita harus membayangkan endingnya happy ending karena kita sebenarnya nggak bisa bedain antara yang nyata atau yang kita bayangkan. Kayak gitu. Nah, jadi aku kasih cerita dulu. Jadi si Peter Kron ini, dia dulunya adalah performance coach. Biasanya kliennya atlet, tapi sekarang klien dia orang apa aja, dan dia sekarang menyebut dirinya itu mind architect. Jadi dia cerita, dia salah satu coachingnya itu adalah atlet NBA yang di tahun sebelumnya itu performanya menurun sehingga dia stres. Dia stres dan di kuarter pertama memang akhirnya menurun. Akhirnya Peter Kron nanya, apa yang bikin kamu nggak bisa main seperti dulu? Gila, stres banget, tahun lalu gue performanya udah turun, kalau tahun ini gue turun juga, gue akan keluar dari NBA. Itu bikin dia stres sehingga dia nggak bisa main baik. Kata Peter Kron, oke, sekarang coba bayangkan tahun ini performa kamu naik sekian persen sehingga tahun depan kamu dikontrak lagi oleh NBA. How would you feel? Dia bilang gitu. Wah gila, gue seneng banget. Oke, now setiap kali lagi latihan atau lagi bertanding, saya mau kamu tutup mata dan bayangkan bahwa tahun ini kamu performanya naik, tahun depan kamu masih di NBA. Dan ternyata performanya jadi membaik gitu. Jadi dia bilang, kalau kita bisa membayangkan ending yang jelek dan bikin mood kita saat ini jelek, kenapa kita nggak milihin ending yang bagus dan bikin mood kita bagus aja? Tapi itu udah harus dipikirkan seolah-olah sudah terjadi gitu. Sudah terjadi, makanya tiap pagi aku meditasi manifestasi. Jadi kayak hari ini aku lihat nih, hari ini ngapain. Oh gini. Aku langsung ngebayangin, oh hari ini aku yoga sama temen-temenku menyenangkan. Terus aku kan pesen dumpling sama temenku, dumplingnya nyampe enak banget. Terus aku siap-siap buat training hari ini dan semua peserta seneng. Udah aku happy, terus aku jadi happy. Tapi sebelum ini aku tadi nyuci loh 2 round. Tapi aku ngebayanginnya dengan yes, nanti sore aku mau ini. Jadi tapi bayangin kalau pagi-pagi aku bangun dengan aduh gila, nanti sore udah aku harus jadi pembicara, harus nyuci 2 kali karena anakku yang biasanya bertugas lagi di rumah neneknya. Kalau aku bangun tidur dengan mood yang bete, kan aku juga ketemu temen-temenku nggak seneng, nyuci sambil rungsing, terus mungkin saat ini aku udah lelah. Gitu. Karena aku tadi pagi tuh yoga 1,5 jam, terus aku nyuci, bersihin kamar mandi gitu. Tapi enggak, aku memang di pagi hari udah niatin bahwa hari aku akan berjalan baik. Oke. Jadi semuanya biarpun hari itu sibuk banget, jadi
terasa ringan gitu ya Mbak ya? Dibayangin bahwa semuanya berjalan baik, kitanya happy. Kan kita nggak bisa bedain mana yang, dan itu anyway belum kejadian juga. Mau bayangin itu nggak enak atau enak kan lebih enak bayangin enak kan. Jadi emang itu cara kerjanya visualisasi. Jadi dan sudah ada banyak penelitian bahwa kita nggak akan bisa mewujudkan sesuatu yang kita nggak percaya bisa terjadi. Jadi dibayangkan aja bahwa itu sudah terjadi dan berhasil. Jadi memang kita ini aja ya, bayangkan yang baik-baik terus ya, gitu, biar kejadian ya. Jadi aku ngomong gini nggak cuman asal ngomong, tapi ada satu hal radikal dalam hidupku yang membuat aku percaya ini. Jadi waktu kecil aku nggak tahu nih yang seumuran sama aku siapa, tapi anak-anak yang lahir tahun 70-an itu dulu sebelum lulus SD suka nulis di buku kayak nama, hobi, cita-cita, kata mutiara. Siapa yang masih begitu? Kayaknya gue doang yang tua ya. Kayak cuma iya ya dulu SD tuh Mbak. Jadi di kalanganku, di angkatanku, kita waktu mau lulus SD tuh kita semua punya buku, terus nulis nih Mia Amalia, tempat tanggal lahir, hobi, cita-cita, kata mutiara gitu. Nah aku nulis cita-citaku tuh penulis film dan keliling dunia gitu. Oke. Gitu. Kenapa aku nulis cita-cita penulis film? Karena aku suka banget film Sound of Music. Gitu. Jadi, cuman kan cita-cita penulis film kan aneh ya. Saat itu dunia film lagi hancur tahun 70-an. Jadi aku diketawain teman-teman, aneh ya. Dibilang, "Nih, ini apaan? Mana ada cita-cita penulis film gitu. Semua kan cita-citanya pramugari, dokter, lawyer lah apa. Aku cita-cita penulis film." Terus satu lagi keliling dunia. Jadi mereka bilang, "Oh, mimpi lo gitu. Keliling dunia, boro-boro keluar Jawa aja nggak pernah." Terus ada lagi yang bilang, boro-boro keluar Jawa, piknik aja nggak pernah ikut. Jadi waktu kecil di SD aku tuh nggak pernah ikut piknik karena keluargaku miskin dan aku nggak bisa bayar. Gitu. Tapi aku tuh ngebayangin bahwa suatu saat aku nulis film, aku bahkan beli buku terus nulis cerita di buku itu. Terus soal keliling dunia, aku potong-potong gambar di majalah aku tempel di dinding tempat tidurku. Jadi kalau mau tidur aku ngelihat itu, kayak keluargaku kan pada cerita ke Bali, ke puncak gitu. Aku taruh di sini terus aku ngebayangin aku ada di Bali segala macam gini. Oke, ya. And then fast forward to now, aku udah jadi penulis film dari tahun 2002 dan sampai saat ini aku ngecek kayaknya aku udah pernah ke 30 negara. Oke, that's nice. Jadi mumpung berhayal itu gratis, dihayalin aja, jangan dibatasin. Iya. Aku tuh pernah sih Mbak punya temen ya dulu, tapi karena aku dulu belum ngerti kan masalah how to manifest gitu ya. Jadi aku ngeliat tuh salah satu teman kerjaku waktu aku main ke rumahnya kok penuh dengan kayak gambar-gambar gitu, kayak dia mau ke negara ini gitu kan, dia mau jadi apa, pengen beli mobil ini gitu. Di tempat tidurnya, jadi di tembok sebelah tempat tidurnya. Terus aku bingung, ini orang ngapain ya gitu. Dia mungkin ya berusaha mencapai itu kali ya. Aku masih belum ngeh kan, ternyata itu cara untuk memanifestasikan apa yang dia pengen. Dan memang bener, mobil yang dia pengen tuh akhirnya dapet. Iya, betul. Semua kriteria pacar yang aku mau tuh ada di pacarku. Dia ini loh, maksudnya dia bisa yang sesuportif kayak, kan kita long distance, cuma bisa ketemu 2 bulan sekali. Tahun 2020 kemarin sebelum ada pandemi, dia sampai yang nego gitu. Jadi dia bilang, saya mau ketemu kamu bulan April. Dia jadwal ketemuku tuh bulan April, bulan Juni. So aku bilang nggak bisa karena aku bulan Mei mau ke Korea. Akhirnya dia bilang ya udah kalau gitu kita ketemunya di Korea. Kayak gitu, maksudnya ada nggak sih dia yang go extra miles gitu untuk nyesuaiin jadwal aku gitu. Padahal dia juga orang penting dan iya, jadi kita nggak pernah tahu. Aku cuman bilang gue bisa jadi, I want to be who I want to be, I want to do what I want to do gitu. Terus dapat yang kayak gitu. Jadi instead of ngomong gue nggak mau nikah lagi karena pernikahan gue yang pertama tuh gini, bilang aja gue mau nikah lagi dan kali ini partner gue adalah gini. Garanti.
dikasih sama Tuhan. Tapi kamu Iya. harus percaya bahwa itu bisa kejadian. Iya, partner yang perhatian, yang Ya. care gitu ya, yang mendahulukan kita, ya. Kayak tahun 92 aku kenalan sama penyanyi namanya Björk. Terus Oh aku, iya. terus aku lihat, gila dia di salah satu wawancara dia tulis, seenak-enaknya Amerika saya nggak akan pernah meninggalkan Iceland, dia bilang gitu. Akhirnya aku Google, wah gila Iceland bagus banget, suatu saat gue akan kesini, aku bilang gitu. Aku potong gambarnya, aku taruh di buku. Gitu. Tahun 92 ya, tahun 2012 aku ke Iceland. So you Gitu. made it. Yeah, Terus yeah, ketika yeah. aku ke sana salah musim, aku ke sana winter, dingin banget kan. Terus aku bilang pokoknya aku akan ke Iceland lagi summer. Tahun 2017 aku ke Iceland lagi summer. Oke. Kayak gitu. Jadi jangan dibatasin mimpinya, visualisasiin. Kayak hari ini tawaranku adalah nanti teman-teman bikin vision board, dilihat, dibawa ke dalam mimpi dan bilang di tahun semua ini akan tercapai di 2021. Oke. Jadi biarpun nih sekarang keadaan kan masih belum pasti lah ya, tapi tetap kita harus punya positive thinking, punya vision mau seperti apa 2021 ini akan kita tutup gitu ya Mbak ya? Iya, jangan batesin, jangan gini, sekarang kan lagi pandemi, misalkan ada yang punya bisnis nih, sekarang lagi pandemi, ya udah deh targetnya segini, jangan. Oke. Ngomongnya adalah ini pandemi, tapi gue yakin gue bisa nemuin cara-cara lain. Kayak temenku yang punya makanan ini, tadinya dia kan buka warung, tapi karena PSBB warungnya ditutup. Akhirnya tadi aku bilang, hey, kenapa kalian nggak bikin kayak private dining kayak gini aja, khusus buat maksimal 5 orang. Iya. Kayak gitu. Banyak loh orang-orang yang mau keluar, tapi takut. Tapi mau makan di rumah, mungkin mereka nggak mau rumahnya kedatangan orang, atau mereka nggak bisa masak. Betul. Makanya aku bilang sama temenku, gue modalin deh lo renovasi garasi lo, dihias yang bagus. Jadi kalau ada orang yang mau makan di rumah lo bisa di situ, kayak gitu. Peluang bisnis kan? Iya. Nggak kebayang gitu. Iya. Selalu ada peluang. Kalau kita memang bilang, saya akan temukan cara baru. So there's always a way ya, asal memang mindset kita dibentuk ke sana ke arah yang positif ya. Oke. Nah, jadi ini masih kata Stephen Covey lagi, dia bilang memulai dengan endingnya di kepala kita berarti kita mulai dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan kita. Artinya kita tahu kemana kita mau jalan. Jadi kita juga tahu kita sekarang ada di mana dan kita bisa nemuin jalannya lewat mana. Sesimpel sekarang kita mau ke Bandung, berangkatnya dari Jakarta. Oke, ternyata bisa lewat jalan tol mana kayak gitu kan. Jadi ketika kita tahu pick up point-nya sama drop off-nya, kayak sekarang misalkan ada yang punya bisnis, makanya tawaranku kemarin kan di review di 2020, misalkan bisnis gua 2020 itu omsetnya 10 juta rata-rata per bulan. Tahun ini gue mau 15 juta. Gitu. Berarti kan naikin 50%-nya. Nanti dilihat yang kemarin udah dilakukan, yang efektif mana, yang nggak efektif mana. Lakukan yang efektif, cari cara baru untuk improve itu. Kayak gitu. Misalkan kalau aku lagi coachiku, aku akan kayak gitu. Yang dilakukan apa, yang efektif apa, yang nggak efektif apa. Berarti keep yang efektif, buang yang nggak efektif. Terus ada cara baru nggak untuk improve ini? Oke. Jadi memang ini ya, set the goals ya, first gitu. Set goals, nanti bikin game plan. Oke. Nah, ya tadi kan kita udah tahu nih. Tadi kan yang di Wheel of Love udah tahu nih, ada di angka berapa. Nanti kalian pilih itu mau diimprove ke angka mana. Nah, aku pakai formula seperti ini. Jadi ini juga aku pelajarin bahwa saat ini dari si coach aku ya, tahun lalu aku dikinin. Jadi misalkan areanya apa nih? Ini aku kasih contoh ya. Areaku kesehatan nih. Misalkan sekarang area kesehatan. Dari mana mau kemana? Dari mananya sekarang pinggangku 74. Karena kemarin pas di Bali 3 minggu aku nggak olahraga dan makannya gila-gilaan. Tujuannya aku mau pinggangnya 68 gitu kan. Jadi kan tahu ya, pick up point-nya mana, drop off-nya mana. Do-nya apa? Kan what I want to have pinggang 68.
What Mm-mm. I need to do itu aku Mm-mm. bilang sama coachku, aku mau olahraga 4 kali seminggu sama jaga makanan. Mm-mm. Ini tambahan coachku, oke, supaya seorang Mia bisa olahraga. Seorang Mia kan pengen punya pinggang 68. Untuk itu Mia harus olahraga 4 kali seminggu dan jaga makanan. Ya. Supaya seorang Mia bisa olahraga 4 kali seminggu dan jaga makanan, dia harus menjadi orang yang bagaimana? Being-nya tuh apa? Berarti being-nya adalah aku harus disiplin, konsisten, komit. Oke. Kayak gitu. Nah Kalau ini misal, pas jadi banget nih sama Era selalu lihat Anderson. have, do, be. Oke, have, do, be. Ini Era Anderson, hostnya Eureka Woman, bilang mau kurus. Nah, berarti ini pas banget. Barengan, Ra. Tolong Barengan, Ra, kita ntar bikin grup. Misalnya dari size berapa? Size 14 mau ke size 2 ditulis. Ya kan? Harus olahraga. Iya, jadi harus real gitu. Misalkan Ya. sama ya, kalau teman-teman misalkan gini, mau punya penghasilan lebih, that's absurd. Lebihnya berapa gitu? Karena Rp1.000 juga lebih. Kamu mau punya penghasilan lebih Rp1, Rp10 juta, Rp100 juta kan beda. Jadi harus didefinisikan ya, semakin detail semakin baik ya. Oke. Iya, kalau misalkan kalian naik taksi, misalkan Neng mau kemana gitu, kalau aku bilang mau ke Blok M Pak, dia tahu kan. Tapi kalau bilang kira-kira ke daerah Jakarta Selatan Pak, ntar diantarnya sama dia kemana? Iya. Iya kan? Bisa jadi ke Cirende. Kalau mau lebih berapa gitu Iya, aja kayak gitu. Makanya ini tuh juga bilang kan, Kak, dan ketika kita ngasih angka, kita tahu ukurnya gimana. Mungkin seminggu lagi aku ukur, oh udah 70, yeay. Berarti kurang 2 lagi gitu. Angka itu penting. Tracking your number is penting. Oke. Nah, wah, waktunya manifestasikan. Nah, nanti ini yang berat nih, Mbak. Enggak ya? Kita nggak boleh pikir berat. Enggak. Jadi nanti nih yang udah teman-teman mau, dicari gambarnya. Dicari gambarnya, dipotong-potong, ditempel. Misalkan kayak Era pengen size 8 atau size 0. Cari gambar orang yang size itu ditempel. Terus misalkan kayak aku tahun ini aku pengen punya rumah, aku udah bikin vision boardku. Tahun ini aku pengen punya rumah, aku cari gambar-gambar rumah yang kira-kira tuh desainnya aku pengen kayak gitu. Aku udah gunting yang ada halaman belakangnya teras terus ijo-ijo karena aku pengen sore-sore kayak ngeteh di sana kayak gitu. Terus aku pengen living roomnya gede karena aku pengen itu jadi ruang keluarga. Aku cari gambar yang kayak gitu. Jadi semua yang teman-teman itu tuh kalau bisa itu ditaruh di tempat yang sering dilihat. Gitu. Aku lagi mau minta sama anakku, atau sekarang kan ada Canva tuh. Kalau dulu kan kita cari majalah, gunting-gunting, tempel. Kalau sekarang ada Canva, cari gambar di Google, didesain di Canva, terus dicetak. So put your mind aku lagi mau minta ya? anakku ngerjain itu. Iya, terus nanti ditaruh di tempat yang sering dilihat. Bangun tidur, lihat dan bayangin bahwa tahun depan kalian ada di gambar itu. Tahun depan semoga yang ada di gambar itu terwujud. Kalau bisa ntar tahun depan kita ketemu, kita saling cerita. Di gambar itu apa yang kejadian. Seru ya? That's nice. Iya. Jadi kalau misalnya aku pengen punya kantor cabang di Dubai, di Singapura, taruh aja ya. Bali gitu. Iya. I like this. Oke. Taruh aja. Jadi aku kan nggak pernah bisa memutuskan apakah aku suka pantai atau gunung. Oke. Kan aku suka dua-duanya. Aku suka air, aku suka ijo-ijo juga. Ya. Jadi ini aku merinding sih kalau inget ini. Jadi pacarku ini sebelum ketemu aku dia 30 tahun sama pacar yang lama sampai si pacarnya meninggal. Wow. Gitu. Nah, rupanya dia tuh kayak mau ngomong sama aku antara takut-takut, tapi akhirnya kita makin dekat dia berani bilang sayang, aku tahu ini nggak fair buat kamu, karena ini adalah mimpi saya sama pacar saya yang dulu. Tapi aku cuma mau share ke kamu dan minta pendapat kamu, dan kalau kamu setuju I'll be happy. Dia bilang kalau kamu nggak setuju boleh nggak saya tetap jalanin ini, karena ini adalah apa yang udah saya janjikan ke pacar saya. Aku bilang apa? Jadi dia bilang sebelum pacarnya meninggal, dia itu sama pacarnya itu sudah pengen pensiun di kota kecil di Brisbane namanya Mapletown. Mungkin Era tahu.
Dia bilang kotanya ini kecil, jadi mungkin kamu nggak akan tertarik dan mungkin kamu juga mau terganggu sama ide bahwa ini adalah mimpi saya dengan dia. Akhirnya aku bilang sama dia, sayang, Helen kan udah meninggal, ngapain saya cemburu sama orang yang udah meninggal? Dan cara kamu mencintai dia justru bikin saya makin sayang sama kamu, karena saya tahu saya akan dicintai dengan cara seperti itu. Dia bilang gitu. Akhirnya dia happy kan, karena aku mengizinkan dia untuk mewujudkan mimpinya bersama Helen. Yes. Terus akhirnya, tahu nggak, pas aku dibawa ke tanah yang dia beli untuk bikin rumah, aku nangis karena Mapletown itu kota di pegunungan. Jadi tanahnya itu di ijo-ijo, tapi kalau ngelihat ke depan bisa lihat pantai. Oh my God. Aku nangis karena aku bilang gini, aduh gila Tuhan. Ini kayak menjawab mimpiku kan. Aku kan nggak pernah bisa. Kayak aku tuh, kalau aku ngebayangin aku akan pensiun, aku masih nggak bisa ngebayangin gue mau pensiun di daerah pegunungan, apa gue mau pensiun di daerah pantai ya. Yes. And there itu tanahnya di daerah pegunungan, tapi view-nya pantai. Iya. So you got both. Oh. I got both. Jadi teman-teman, jangan dibatasin apa yang kalian mau. Bahwa itu tercapai atau enggak, itu memang udah ditakdirkan. Tapi percayalah bahwa kalian berhak seberhak-berhaknya mendapatkan kehidupan yang kalian inginkan. Dan kalau kalian yakin kalian mau, Tuhan akan wujudkan itu. Oke, nah ini Mbak Mia ada pertanyaan dari Debbie. Dia tanya, vision board posting di Instagram atau di highlight Instagram supaya saya saat main sosmed aku lihat terus. Selain ditempel di kamar, other place bisa? Bisa. Bikin aja highlight. Bikin aja highlight my vision board gitu. Jadi kamu akan diingetin gitu. Ini ide bagus. Iya. Ini kita akan lihat terus. Oh, thank you ya Debbie. That's a great idea ya. Jadi by the end of this year kita lihat seberapa jauh ya ternyata kita bisa. Dan jangan takut untuk nge-track number ya. Jadi kayak yang aku lakukan adalah kan tahun lalu kan aku pengen beli rumah kan. Dan aku harus, waktu itu di kepalaku adalah aku harus punya uang sekian untuk DP, karena aku tahu rumah yang aku mau tuh harganya berapa dan DP-nya berapa. Gitu. Dan aku tuh setiap bulan aku lihat, oh gue punya duit segini, oke berarti gue kurang segini. Dan ketika aku tahu kurang segitu, aku kan jadi tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Ya kan? Iya. Oke. Iya, mungkin jadi supaya kita ingat terus-terusan, mungkin selain memang kita tempel di kamar atau tempat-tempat yang kita sering lihat atau di jurnal, bisa juga tadi di sosmed ya. Jadi kita bisa juga nanti by the end of the year, dari highlight-nya Instagram vision board udah sejauh mana kita melangkah. Seru kan? Dan bisa jadi inspirasi buat perempuan-perempuan lainnya ya Mbak ya. Oke. Nah, buat teman-teman Eureka Woman Ladies, ini sesinya menarik banget. Buat kalian yang ingin tanya, jangan lupa tulis di chat box, nanti akan dijawab. Ini sesinya udah selesai, jadi sebelum kita manifestasi kayak kemarin, aku mau teman-teman kalau mau bertanya atau mau share silakan ya. Mungkin ada yang juga punya pengalaman serupa tanpa disadari, misalnya dulu membayangkan apa gitu ya, taunya kejadian gitu kan ya. Sekarang waktunya manifestasikan semua itu ya. Iya. Tapi tetap tadi harus ada game plan-nya ya Mbak, kayak gini. Jadi cuman ngangan-ngangan tapi kita nggak tahu. Iya, jangan nggak yang era jangan gue mau dari 12 ke 6 gitu. Tapi terus makannya sama. Iya. Kan gini, kita nggak bisa mengharapkan hasil yang beda dari aktivitas yang sama gitu. We cannot expect the result to be different if we keep doing the same thing. Oke. Nah Mbak, ini ada bener yang kejadian juga nih dari Merisa Lisia Samudra. Dia bilang 6 tahun lalu dia membayangkan anaknya lepas dari alat bantu nafas. Alhamdulillah. Wah, sekarang jadi kenyataan. Oh, iya. Mungkin mau cerita sharing sedikit, boleh di-unmute Merisa kalau misalnya mau sharing. Mungkin bisa jadi inspirasi juga buat Eureka Woman Ladies yang lainnya. Kalau mau di-unmute silakan. Ini memang power of positive thinking ya. Yes, Mbak Merisa.
Iya, selamat malam Mbak Mia, Mbak Mirna. Malam. Iya, jadi kebetulan single parent udah seumur sama anakku sekarang. Anakku sekarang 7 tahun usianya. Mm-mm. Jadi waktu lahir itu memang nggak nangis sama sekali dan dilihat di monitor itu kan kalau kita lahiran itu kan ada atas-atas itu ada Ya. yang silver warnanya ya, kelihatan kok Tuh. badannya biru gitu. Iya, terus di situ tuh ruang operasinya ricuh ya, pokoknya singkat cerita setelah selesai dijahit, keluar itu nggak bisa ketemu anak, baru besoknya dijelasin pelan-pelan sama ibu kandung sama tim medis bahwa anaknya, koma gitu. Jadi beberapa menit kemarin habis dilahirkan tuh memang langsung nggak bisa masuk inkubator biasa, jadi masuk ruang NICU khusus anak, neonatal, terus nggak bisa pakai alat bantu nafas biasa, full pakai ventilator, dipacu pakai mesin gitu kan. 40 hari koma, setelah bangun dari koma nggak bisa full pakai nasal gitu, apalagi langsung lepas, bangun dari koma pakai CPAP gitu. Jadi 50-50, 50% mesin, 50% usahanya dia gitu. Terus pindah rumah sakit karena setengah diusir karena memang nggak mampu, tim medis yang tempat saya melahirkan itu jadi pakai second opinion, jadi saran dari dokter perusahaan gitu, ngerujuk lagi ke rumah sakit lain, kebetulan daerah Bandung Pasteur. Di sana saya baru tahu kalau anak itu ya punya riwayat mungkin bisa disebut kanker paru-paru gitu ya, di paru-parunya itu banyak daging jadi yang satu-satunya transplantasi yang bisa diambil jalan keluarnya. Terus ya gitu, tiap malam meskipun mustahil membayangkan wajah mungilnya itu, nggak ada alat-alat bantu menafas itu, even itu cuman nasal biasa gitu kan, pada kenyataannya kan anak pakai, selang makanan, pakai, bukan yang nasal gitu kan, yang memang CPAP gitu. Ya emang alhamdulillah gitu lewat jalan yang berliku-liku ditinggalkan suami, sekarang kenyataan gitu, anak saya nggak pakai alat bantu nafas, bisa berkembang seperti anak-anak lainnya gitu. Jadi memang sambil dibayangin kayak di video gitu, anak saya sehat, nggak pakai alat-alat, nggak ada alat makan segala macam. Ya alhamdulillah, tapi memang nggak sering gitu ya langsung. Memang ada prosesnya yang harus dilalui, tapi itu keyakinan sih, kayak kita naruh di pikiran kita tuh tanpa sadar bahwa di alam bawah sadar kita merintah, ya udah kita memang harus bisa melakukan itu, harus bisa ngebayangin kalau kematian hal yang pasti lah, cuman kayak ngerayu-ngerayu Allah, ngerayu-ngerayu Tuhan, ya Tuhan tolong dong kasih kesempatan saya untuk ya udah nih suaminya udah pergi kan karena anaknya begitu gitu kan, udah kebayang biayanya memang nggak sedikit gitu kan, ya kalau memang ya ngerayu-ngerayu lah sambil dibayangin bahwa itu alat karena kan ini juga pakai plester kan ya di mana-mana, Sakit agak pasti. susah, sakit dan agak susah ngebayangin anak tanpa alat-alat itu karena saya pun nggak pernah ngeliat muka dia Tanpa alat bantu ya. nggak pernah karena dari lahir emang udah begitu gitu Mbak Mia, Mbak Mirna. Alhamdulillah. Wow, sangat inspiratif nih ceritanya. Sangat Iya. inspiratif. Thank you untuk berbagi Iya. Melisa. Makasih udah sharing ya. Ada Iya, yang sharing di sama-sama. itu Selamat di malam. di chat tadi. Ya, oh ya, ini juga ada Christina Melviana. Dia dulu pernah pengen jadi ibu rumah tangga. Dikabulkan, dibalikin alam. Akhirnya pensiun dini dari kerjaan. Akhirnya beneran jadi ibu rumah tangga. Hasil pusing sendiri sekarang. Oh, tapi jadi pusing. Pekerjaan yang disenangi raib dari tangan. Jadi pembelajaran buat gak sembarangan mikir. Yes. Sekarang mikir bisnisnya supaya bisa punya galeri sendiri dan hire karyawan sendiri. Amin. Nah, tetap harus positive thinking ya Mbak. Jadi memang kalau pengen punya usaha dengan galeri sendiri dan hire karyawan sendiri harus ya udah dipasang ya di vision board berarti ya. Ya atau itu kayak aku tuh sekarang hati-hati banget kayak ngucapin kata kayak minggu lalu aku nyiapin presentasi kan buat kick off timku di kantor. Terus mentorku yang biasanya justru ngingetin aku, dia bilang gini, "Hey Mia, presentasi kamu udah mau selesai belum?" Masih saya kerjain. Terus, "Oh gosh," dia bilang gitu, I have to create this shit gitu. Dia bilangnya I have to create this shit. Aku bilang gini, hey, what's your word? Iya. Do you want to create shit or do you want to create masterpiece?
Aku gituin. Ya. Terus bilang, oh, oke, I want to create this masterpiece. Karena ketika bilang, oh shit, I need to create this shit, kan feelingnya yang, aduh, harus Feelingnya udah bikin beda ini, ya, harus bikin energinya ini gitu. udah beda. Kira-kira karya seperti apa yang akan keluar dari orang yang ngerjainnya dengan pasti jadi estik juga. Kan? Makanya kamu mau bikin shit, apa kamu mau bikin masterpiece gitu. Sama kayak bangun tidur mau, aduh gila banyak banget kerjaan. Atau kamu bangun tidur gini, gila banyak banget kerjaan. Karena kerjaan kan means money kan. Yes, that's correct. Kenapa maninya mau, kerjanya nggak mau, kan nggak fair. Betul. Oh, ini ada yang ngaku juga nih Mbak dari Mufida Asti. Bener banget Kak, apa yang dipikirkan terjadi. Awal tahun pandemi sempat terlintas suram kosong blank. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah aku diingatkan soal mindset ini. Jadi di pertengahan tahun 2020 itu pula aku mulai koreksi pikiranku. Dan alhamdulillah akhir tahun ini bisa tercapai. Dan masih terus aku kawal ini pikiran aku supaya keep on the right track. Ya itu ya, jangan. Selamat sudah bisa mengendalikan pikiran, bukan dikendalikan pikiran. Ya. Dan terima kasih sudah sharing. Nah ini dia nanya, gimana dong Mbak Mia nih, kasih tips how to keep it right. Ya itu mungkin ya Mbak, gimana sih caranya di tengah suasana yang lagi begini, tapi kan kita harus, kalau udah terjadi positive mind. Aku baru belajar satu hal, baru minggu lalu aku belajar satu hal. Jadi sadari ketika kita lagi low atau punya pikiran negatif, ditulis. Jadi ditulis, pertama disadari, kedua ditulis, kedua maafkan diri kamu karena kamu punya pikiran itu. Ketiga, pilih feeling atau emotion yang lebih baik. Misalkan aku kan juga manusia ya, kadang-kadang lagi pengen tidur-tiduran terus gila. Ada meeting lagi jam 7 gitu kan, karena salah satu mentorku tinggal di Amerika. Jadi aku bisa meeting sama dia cuma pagi hari sama malam hari. Jadi memang kadang-kadang aku meeting sama dia jam 7. Nah kadang-kadang gini, aduh males banget meeting jam 7 gitu. Terus akhirnya aku meeting males-malesan. Terus biasanya kalau pagi aku males-malesan, sepanjang hari males-malesan. Nah ketika aku ikut yang manifesting challenge-nya Gabby Bernstein, aku diajarin gitu. Jadi setiap kamu ngerasa nggak enak, sadari. Jadi ketika kita, aduh males banget meeting jam 7, ditulis aja malesnya kenapa. Misalkan karena masih ngantuk. Kenapa ngantuk? Tidurnya kemalaman. Oke. Kalau gitu supaya nggak ngantuk lagi, apa yang harus dilakukan? Pada intinya akhirnya, oh ya udah kalau gitu jangan tidur kemalaman. Terus aku maafkan diriku karena ngerasa males bangun tidur. Lalu aku pilih perasaan yang baru. Jadi sadari perasaan yang nggak enak itu, maafkan dirimu karena kamu merasa nggak enak, pilih perasaan yang baru. Jadi perasaan baru yang aku pilih adalah aku berterima kasih sama tubuhku karena walaupun tidur kemalaman bisa bangun jam 7. Beda kan feelingnya kan? Iya. Pertama aku kesel karena masih pengen tidur. Kedua aku yang, Mia thank you ya. I know kamu tadi nggak tidur cukup karena tidurnya malam dan harus bangun pagi. Tapi makasih kamu udah bangun dan mau meeting. Sama kayak yang kemarin kita lakukan. Kita berdiri depan kaca dan berterima kasih ke orang yang kita lihat di kaca itu, bahwa dia selalu ada buat kita. Oke. Jadi memang ini ya, apa namanya, kalau kita ada sebagai manusia kan ups and down, pas kita lagi downside harus di acknowledge ya emosi negatif itu. Acknowledge. Jadi disadari terus bilang, saya mengerti kamu capek dan kamu masih ngantuk, tapi terima kasih ya kamu mau bangun pagi ini. Kalau bayangin ada anak kecil dibilangin terima kasih, dipuji, dia kira-kira akan gimana? Pasti seneng lah, happy. Kapan terakhir kali teman-teman di sini bilang terima kasih sama diri sendiri? Iya. Suka lupa malah kasih terima kasih buat diri sendiri ya. Bener sih. Ya. That's a good thing. Oke, ini mungkin karena waktunya sudah mau habis, mungkin kalau mau ada satu pertanyaan lagi atau mungkin ada sharing, silakan. Ini pada terima kasih, touching banget. Kita lupa berterima kasih sama diri sendiri. Iya betul, saya juga
lupa kayak terakhir kapan ya. Gitu. Tapi ada nih yang kemarin abis after Zoom Yeay, langsung nih Mbak. seneng. Wah, bagus nih Merisa. Merisa, Ya. kemarin rasanya gimana pas kamu bilang terima kasih ke diri kamu? Happy nggak jadinya? Happy banget karena ternyata emang selama ini kalau aku nggak banyak selama ini memang yang dijalani berat banget. Jadi memang belum pernah mengapresiasi dan bilang terima kasih sama diri sendiri atas apa yang sudah berhasil dijalani gitu, Mbak Kamu Mia, Mbak hebat. Mirna. Iya. Sometimes we are too hard to ourselves ya. Kita sering kita keras sama diri kita sendiri sampai lupa bilang terima kasih gitu. Iya. Orang-orang kayak kita tuh Mir yang high demanded, goal driven. Iya, ini masanya udah mulai berkaca-kaca nih Mbak, karena lupa terima kasih sama diri sendiri. Sebenarnya cara kita memperlakukan orang itu adalah cara kita memperlakukan diri kita. Jadi ketika aku mulai kayak soft sama diriku, bilang terima kasih, apresiasi, anak-anakku juga notice gitu. Sebenarnya cara kita memperlakukan orang adalah cara kita. Aku dulu keras banget sama asistenku sampai dia tuh takut sama aku. Oke. Jadi kalau kita berubah, otomatis di sekeliling kita juga notice dan akan berubah juga gitu ya. Dan ketika mereka berubah kan resultnya juga jadi berubah. Iya, betul. Jangan bikin mewek tuh kan, sama ada yang udah berkaca-kaca juga nih, Ovidasi. Terharu, makasih sudah diingetin lagi Mbak, kata Bekti. Jadi jangan lupa ya, kita harus berterima kasih sama diri kita sendiri gitu. Oke. Sekarang kita akhiri ya, kita manifestasikan semua itu. Jadi kayak kemarin, aku undang teman-teman untuk menutup mata dan menaruh 2 tangannya di dada. Tarik nafas yang panjang 3 hitungan. Hembuskan 3 hitungan. Tarik nafas lagi 3 hitungan. Hembuskan 3 hitungan. Sekali lagi. Wow. Saya bisa achieve semuanya. Saya bisa beli rumah yang saya inginkan. Saya bisa memperbaiki hubungan dengan suami saya. Saya menikah akhirnya. Saya nggak takut lagi sama pernikahan. Anak saya berhubungan baik dengan suami baru saya. Ibu saya bahagia karena akhirnya saya menemukan pasangan yang mencintai saya. Seneng. Goal kantor juga tercapai dan saya bisa ngasih bonus ke karyawan saya. Anak saya yang tadinya sakit-sakitan sekarang sehat dan bisa jalan, dan saya bisa jalan-jalan sama dia, bisa piknik, dan dia mulai bisa ngomong dan manggil saya. Saya bahagia melihat apa yang saya capai bisa membuat orang-orang terdekat saya bahagia. Terima kasih saya, kamu sudah bekerja keras. Sekarang saatnya kita liburan. Dan saya yakin 2022 akan lebih baik dari 2021. Kalau sudah siap, silakan buka matanya. Dream big, set goals, tapi jangan lupa. Semuanya itu menunggu untuk diwujudkan dan kamu yang bisa mewujudkan itu, bukan orang lain. Sampai ketemu tahun depan ya, kita bawa vision board-nya. Amin. Jangan lupa bikin vision board-nya. Kalau mau diposting di medsos, silahkan. Kalau bisa tag juga @Eureka-Woman. Jadi sama-sama kita kawal ya mimpi-mimpi kita di tahun 2020 ini. Yes. Bye. Thank you semua. Bye. Be bold, be you.